Tadi aku mendengar suara orang yang teriak-teriak begal. 2020 masih saja beraksi. Aku tidak mengerti mengapa mereka masih saja beraksi. Bahkan aksinya kini pun sudah tidak kenal kata kompromi. Beritanya pun sudah seperti sinetron di televisi, muncul tiap hari. 3 hari ini saja sudah ada 3 korban mati. Mereka tidak segan-segan menyakiti, merampas paksa, dan melakukan teror di tempat sepi, membuat setiap orang yang hendak melintas tempat sepi menjadi ciut tak cukup nyali. Begal seperti dikendali. Pak polisi bersiaga sana sini. Masyarakat pun semakin krisis eksistensi. Apa mereka tidak takut jika tertekan nanti mereka akan dihakimi, dibunuh secara sadis sampai mati? Belum lagi jika sang korban sampai memaki, menyumpahi sampai serapah dia dan keluarga atau bahkan 7 turunannya nanti. Dasar begal sepadan, berani-beraninya dia merampas harta milik adikku. Awas jika ketemu nanti, akan kuhabisi dia. Kalaupun tidak ketemu, akan kusumpahi dia dan satu keluarganya tidak akan bahagia sampai 7 turunannya nanti. Nah, kalau sudah begini, siapa yang membela diri? Keluarga yang tidak tahu apapun harus menerima sumpahan ini. Ya, kalau sumpahan ini tidak benar-benar terjadi, kalau sumpahan ini banyak yang mengamini dan perkataan ini benar-benar terbukti terjadi, siapa yang rugi? Mendengar perkataan sang korban, saya jadi teringat dengan kisah Pangeran Serunting yang dijuluki oleh si Pahit Lidah. Pada zaman dahulu, ada seorang pangeran bernama Serunting. Dia adalah anak keturunan raksasa yang bernama Putri Tenggar. Suatu hari, Pangeran Serunting mempersunting gadis desa yang bernama Siti. Siti adalah orang yang tidak mempunyai siapa-siapa lagi, kecuali adik laki-lakinya yang bernama Arya Tebing. Orang tua Arya Tebing dan Siti meninggalkan mereka bersama dengan ladang yang cukup luas. Agar tidak terjadi perselisihan di antara mereka, Pangeran Serunting pun menyarankan agar kebun tersebut diberi pembatas. Lebih baik jika di tengah-tengah kebun ini kita beri pembatas agar kelak tidak terjadi perselisihan di antara kita. Bagaimana menurutmu, Arya Tebing? Saran bagus, Kanda. Alangkah lebih baiknya memang ladang ini diberi pembatas agar kelak tidak terjadi perselisihan di antara kita. Baiklah, Kanda. Ladang yang mengarah ke barat adalah ladang milikku, sedangkan ladang yang mengarah ke timur adalah milik Kanda dan Kak Siti. Beberapa hari kemudian,
di kayu pembatas tersebut tumbuh tanaman berupa cendawan. Cendawan yang mengarah ke ladang ada tebing merupakan cendawan emas, sedangkan cendawan yang mengarah ke ladang serunting merupakan cendawan biasa. Melihat nasib baik area tebing, Pangeran Serunting pun menjadi iri hati melihatnya. Suatu hari, area tebing hendak memetik cendawan emas tersebut, namun terjadi percekcokan antara area tebing dan Pangeran Serunting. Wah, apa ini? Apakah ini cendawan emas? Aku kaya! Aku kaya! Hai area tebing, apa yang kau lakukan terhadap cendawan Anda? Kau telah berbuat curang. Kau telah membalik kayu tersebut sehingga cendawan emas itu mengarah ke ladangmu. Apa maksud Anda? Aku merasa tidak membalik kayu tersebut, dan cendawan emas ini tumbuh dengan sendirinya. Ah, bohong kamu. Kalau kamu berani lawan aku menantangmu. Bagaimana ini? Aku sadar kekuatanku tidak sebanding dengan Kak Serunting yang sakti mandraguna. Tetapi jika aku menolak tantangannya, ia pasti akan membunuhku. Baiklah Kanda, aku terima tantanganmu, tapi beri aku waktu 2 hari untuk memikirkannya. Baiklah kalau itu maumu. Kalau perlu, latihlah kemampuanmu sampai hari itu tiba. Area tebing pun semakin bingung bagaimana cara mengalahkan kakak iparnya tersebut. Sedangkan ia menyadari bahwa kekuatannya tidak sebanding dengan kakak iparnya yang sakti mandraguna. Namun sehari sebelum pertarungan itu dimulai, area tebing menemukan jalan keluarnya. Bagaimana ini? Ah, Kak Siti pasti tahu kelemahannya. Aku harus menemuinya diam-diam. Baiklah. Awalnya Siti tidak ingin memberitahukan kelemahan suaminya. Ia dihadapkan oleh 2 pilihan. Yang pertama, ia tidak ingin mengkhianati suaminya. Di sisi lain, ia juga tidak tega jika adik kandungnya dibunuh oleh suaminya sendiri. Dengan berat hati, Siti pun memberitahukan kelemahan Serunting kepada area tebing. Tapi dengan satu syarat, ia tidak boleh membunuh Serunting. Apa? Jadi hanya itu kelemahannya? Hanya terletak pada daun ilalang yang selalu bergoyang walaupun tidak tertiup angin. Terima kasih Kak atas bantuannya. Aku berjanji, aku tidak akan membunuhnya. Hari yang telah ditentukan pun tiba. Hai area tebing, apakah kau siap menjemput ajalmu di sini? Kau tidak usah banyak bicara. Kita buktikan siapa yang menang di sini. Ya. Ya. Ternyata Kak Serunting benar-benar kuat. Aku harus mencari kesempatan agar bisa
ke daun ilalang tersebut. Setelah ditancapkannya pedang tersebut ke kelemahan Serunting, akhirnya Serunting pun terjatuh dan terluka parah. Bagaimana dia tidak tahu kelemahanku? Hanya satu orang yang tahu kelemahanku, yaitu istriku sendiri. Istriku telah berkhianat kepadaku. Tunggu saja balasanku. Lihat ini, Kak Siti. Akhirnya Pangeran Serunting pergi meninggalkan kampung halaman menuju Gunung Siguntang untuk bertapa. Sesampainya di sana, ia mendengarkan suara gaib. Siapa kau? Siapa? Hai Ananda, aku adalah Sang Hyang Mahameru. Maukah engkau mendapatkan kekuatan gaib? Ya, aku mau. Baiklah, tetapi ada syaratnya, yaitu engkau harus bertapa di bawah pohon bambu hingga daun bambu itu menutupi seluruh tubuhmu. Baiklah, akan segera melaksanakan. Wahai anak muda, bangunlah engkau dari tapaanmu. Engkau telah berhasil melaksanakan syarat itu dengan baik. Maka aku menurunkan ilmu kesaktianku kepadamu. Kesaktian apakah itu, wahai Sang Hyang Mahameru? Apapun yang kau ucap akan menjadi kenyataan atau kutukan. Terima kasih, wahai Sang Hyang Mahameru. Dengan perasaan gembira, Pangeran Serunting menuju kampung halamannya dengan maksud untuk membalaskan dendamnya terhadap Arya Keding dan juga Siti istrinya. Namun di perjalanan ia menemukan seorang kakek tua renta yang membawa beban yang cukup berat. Kakek, apakah kau perlu bantuan? Tidak, anak muda. Kau pasti ingin merampok. Dasar anak muda. Perampok berani sama orang tua sepertiku. Dasar kakek tua. Maksudku ingin menolongmu, tapi kau malah menuduhku sebagai seorang perampok. Dasar udah tua keras kepala, lebih keras daripada batu. Seketika itu pun kakek tersebut menjadi batu. Apa yang telah kukatakan? Ternyata kesaktian ini benar-benar nyata. Aku tidak ada salahnya ingin mencoba kembali kesaktian ini. Wahai kebun tebu, jadilah batu. Akhirnya kebun tebu tersebut menjadi batu. Dan saat di perjalanan ia menemukan pemilik kebun tebu tersebut.
Dan pemilik kebun tersebut sangat sedih karena hanya dari kebun itulah penghasilannya berada dan untuk mencukupi keluarganya. Nah, seketika itu pun Pangeran Serunting menyesali perbuatannya dan ia berjanji tidak akan berkata yang buruk-buruk lagi. Apa yang telah kukatakan? Aku telah mengutuk orang tua renta menjadi batu. Dan aku telah merubah penghasilan petani miskin untuk menghidupi keluarganya. Apa yang telah kukatakan? Aku berjanji tidak akan berkata yang buruk lagi. Dan aku berjanji akan berbuat baik sesama makhluk hidup. Begitupun seterusnya sampai di sisa perjalanannya ia selalu melakukan hal-hal yang baik-baik. Dan sesampainya di kampung halamannya ia sudah tidak dendam lagi. Perlahan dendam itu pun sirna seiring dengan waktu. Nah, setelah mendengarkan kisah ini, kita jadi tahu kita tidak boleh melontarkan hal-hal buruk kepada seseorang. Akibatnya, perkataan itu akan kembali ke diri kita sendiri. Jadi, semarah apapun jangan sampai kita berkata yang tidak-tidak.